Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarina Monica Destin, mahasiswa semester 3 dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya pada mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan kelas B dengan NIM 520411311. Baik, untuk mengefisiensikan waktu saya langsung saja mulai. Di sini saya akan membahas salah satu dari metode sistem pengambilan keputusan, yaitu metode profil matching, di mana metode yang saya pilih ini menyesuaikan dengan studi kasus saya pada tugas awal saya. Jadi, saya memilih metode ini karena pada kasus saya memiliki beberapa aspek yang di setiap aspeknya terdapat core faktor dan secondary faktor yang memiliki perbandingan persentase tertentu. Saya langsung saja mulai pada perumusan masalah. Di sini, Clarina sedang mencari beasiswa S2 ke luar negeri. Saat ini ada 3 jenis beasiswa yang ia pertimbangkan. Yang pertama yaitu DAAD, yang kedua CGS, dan yang ketiga MBS. Jadi dari ketiga jenis beasiswa tersebut, ia akan memilih satu beasiswa untuk bisa fokus dipersiapkan. Ada 3 aspek yang harus ia perhatikan. Aspek yang pertama yaitu aspek biaya, di mana bobotnya itu 50% dengan perbandingan core faktor banding secondary faktor, yaitu 70% banding 30%, yang memiliki 7 faktor seperti yang tertera pada slide ini. Selanjutnya aspek yang kedua yaitu aspek penerimaan dengan bobot 40%, yaitu bobot 40% dengan perbandingan core faktor banding secondary faktor, yaitu 60% banding 40%, yang memiliki 5 faktor yaitu yang tertera pada slide. Selanjutnya aspek yang terakhir yaitu aspek lokasi dan kebudayaan yang memiliki bobot 10% dengan perbandingan core faktor banding secondary faktor, yaitu 50 banding 50, yang memiliki 4 faktor seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya saya masuk ke tabel yang pertama yaitu tabel target. Di sini pada tabel 1 yaitu nilai target, tadinya yang ada 3 aspek tersebut kita masukkan yang setiap aspeknya itu memiliki beberapa faktor. Nah, dari setiap faktor ini memiliki nilai target dan tipe yang telah ditetapkan oleh Clarina. Di sini contohnya aspek yang pertama itu aspek biaya yang memiliki 7 faktor dengan nilai target yang ia tentukan, yaitu yang tertera pada slide dengan tipe yang tertera pada slide ini. Seperti yang dapat kita lihat pada slide ini. Selanjutnya di sini saya lanjut ke tabel yang kedua yaitu tabel nilai aspek biaya. Jadi pada tabel ini itu memiliki keterangan B1 yang dimana adalah uang saku, B2 adalah uang buku, B3 adalah uang transportasi, dan seterusnya. Contohnya beasiswa DAAD memiliki B1 yaitu nilai faktornya 5, lalu B2 nya adalah nilai faktornya 4, B3 nya nilai faktornya yaitu 3, dan seterusnya. Begitu pula pada tabel selanjutnya yaitu nilai aspek penerimaan dengan keterangan P1 yang merupakan kuota yang tersedia, P2 IPK, P3 umur, P4 kemampuan bahasa, P5 nilai tes. Yang dimana berarti beasiswa DAAD nilai faktor dari P1-nya itu 5, P2-nya itu 5, dan seterusnya. Begitu pula pada nilai tabel aspek yang terakhir yaitu lokasi dan kebudayaan dengan keterangan di sini dapat kita lihat L1 kebudayaan, L2 lokasi, L3 bahasa, dan L4 musim. Jadi contohnya di sini satu beasiswa DAAD, L1-nya itu nilai faktornya 3, L2-nya nilai faktornya 3. Nah, begitu juga untuk seterusnya beasiswa CGS maupun MBS. Selanjutnya saya masuk ke tabel 5 yaitu tabel bobot nilai GAP. Jadi pada tabel ini jika selisih antara nilai faktor jenis beasiswa dan dengan nilai target yang ada adalah 0, maka bobot nilainya adalah 5. Jika selisihnya itu 1, maka bobot nilainya 4,5 dan begitu seterusnya, seperti yang tertera pada tabel
bobot nilai ini. Karena data yang kita butuhkan sudah lengkap, langsung saja kita menuju ke penyelesaian tahap pertama. Pada bagian aspek biaya ini, pada tabel pemetaan GAP, di sini tabel ini berisikan nilai dari faktor jenis beasiswa dan nilai target atau nilai standar yang akan kita kurangkan. Contohnya di sini pada alternatif beasiswa DAAD memiliki nilai faktor pertama yaitu 5 dan nilai standarnya adalah 5. Maka kita kurangkan di sini nilai faktor pertama dikurang nilai standar, maka selisih pada alternatif DAAD-nya adalah 0. Sedangkan untuk alternatif CGS ini nilai faktor pertamanya yaitu 4 dan nilai standar 5, maka selisih dari alternatif CGS ini adalah 0. Dan begitu seterusnya, kita kurangkan nilai yang berada pada tabel bagian atas dengan nilai standar. Maka setelah mendapatkan hasil pengurangannya, selanjutnya kita konversikan ke bobot nilai seperti yang tertera pada tabel 7 ini. Nah, misalnya pada alternatif DAAD pengurangan pada faktor pertama adalah 0, maka 0 tersebut kita konversikan menjadi 5. Kenapa 5? Karena sudah kita tentukan pada tabel sebelumnya, yaitu pada tabel 5. Setelah itu kita hitung nilai core factor dan secondary faktornya dari setiap alternatif. Untuk tipe core factor dan secondary faktornya tertera pada tabel 1 yang ditampilkan di awal tadi. Untuk menghitung nilai core faktornya, persamaannya yaitu NCF sama dengan sigma NC dibagi dengan sigma IC, di mana sigma NC mempresentasikan jumlah nilai core factor dan sigma IC mempresentasikan banyaknya nilai core factor. Adapun untuk menghitung nilai secondary factor, persamaannya yaitu NSF sama dengan sigma NS dibagi dengan sigma IS, di mana sigma NS mempresentasikan jumlah nilai secondary factor dan sigma IS mempresentasikan banyaknya secondary factor. Kemudian langsung saja kita masukkan hasil dari nilai konversi aspek biaya pada persamaan tersebut. Untuk aspek biaya ini core faktornya adalah faktor ke-1, 2, 5, dan 7. Sedangkan secondary faktornya adalah faktor ke-3, 4, dan 6. Jadi pada alternatif DAAD ini NCF-nya adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 dibagi 4. Hasilnya adalah 5. Sedangkan pada NSF-nya adalah 5 ditambah 4,5 ditambah 5 dibagi 3. 3 ini merupakan banyak dari secondary faktornya, yang hasilnya yaitu 4,833. Begitu pula ke alternatif selanjutnya. Selanjutnya di sini saya masuk ke perhitungan nilai total. Jadi setelah mendapatkan nilai core factor dan secondary core faktornya dan secondary faktornya tadi dari setiap alternatif, selanjutnya kita akan menghitung nilai total dengan cara menjumlahkan hasil kali presentase core factor dan NCF dengan hasil kali presentase secondary factor dan NSF. Pada aspek biaya ini, presentase core factor adalah 70% seperti yang telah ditetapkan di slide awal, dan presentasi secondary faktornya adalah 30%. Contohnya pada alternatif DAAD ini nilai totalnya adalah 70% dikali 5 tambah 30% dikali 4,833, hasilnya yaitu 4,9499. Kemudian pada alternatif CGS nilai totalnya yaitu 70% dikali dengan 4,625 tambah 30% dikali 4,67, yang hasilnya adalah 4,6376. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada alternatif
alternatif MBS nilai totalnya adalah 70% dikali 4,625 ditambah 30% kali 4,33 yang hasilnya adalah 4,5374. Selesai pada langkah aspek biaya, selanjutnya kita selesaikan untuk aspek penerimaan dan aspek lokasi dan kebudayaan. Langkah penyelesaiannya persis pada tahap aspek biaya tadi. Jadi setelah mendapatkan nilai total dari setiap aspek, selanjutnya kita hitung nilai keseluruhan ketiga aspek untuk menentukan perankingan. Caranya yaitu dengan menjumlahkan hasil kali persentase aspek biaya dan nilai total dari biaya dengan hasil kali persentase aspek penerimaan dan nilai total penerimaan. Jadi hasil kali persentase aspek lokasi dan kebudayaan nilai total lokasi dan kebudayaan, persamaannya dan keterangannya dapat kita lihat seperti pada slide. Nah, jadi di sini presentase aspek biaya adalah 50%, presentase aspek penerimaan adalah 40%, dan presentasi aspek lokasi dan budaya adalah 10%. Kita hitung nilai keseluruhan untuk alternatif DAAD, yaitu di sini 50% dikali dengan 4,9499 tambah 40% dikali 4,5002 ditambah 10% kali 4,4165 yang dimana hasilnya adalah 4,71668. Selanjutnya kita hitung pada keseluruhan untuk alternatif CGS, yaitu 50% dikali 4,6376 tambah 40% dikali 4,4 tambah 10% dikali 3,99165 dimana hasilnya adalah 4,47045. Selanjutnya untuk alternatif MBS ini nilai keseluruhannya yaitu 50% dikali 4,5375 ditambah 40% dikali 4,0998 tambah 10% kali 3,4165 yang hasilnya yaitu 4,25027. Nah, setelah itu dari ketiga alternatif ini yang memiliki nilai tertinggi secara berturut-turut adalah DAAD, CGS, dan MBS. Jadi yang menempati ranking pertama yaitu alternatif DAAD, lalu ranking kedua yaitu CGS, dan ranking yang ketiga yaitu MBS. Sehingga alternatif beasiswa yang akan dipilih oleh Clarina adalah beasiswa dari pemerintah Jerman, yaitu alternatif DAAD. Nah, jadi presentasi dari saya cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.